Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu polimer dan biomolekul. Saya Muhammad Arif sebagai moderator. Saya akan memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu Rafiel Alfirayanti sebagai pemateri pertama, Nur Hikmah Kamarudin sebagai pemateri kedua, Juliani sebagai pemateri ketiga. Saya persilahkan Saudari Rafiel Alfirayanti sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rafiel Alfirayanti sebagai pemateri pertama. Baik, yang saya akan jelaskan di sini yaitu pengertian polimer dan jenis-jenis polimer. Yang pertama yaitu pengertian polimer. Polimer adalah senyawa molekul besar berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangun yang berulang. Plastik pembungkus, botol plastik, styrofoam, nilon, dan pipa paralon termasuk material yang disebut polimer. Unit kecil berulang yang membangun polimer disebut monomer. Sebagai contoh, yaitu polipropilena adalah polimer yang tersusun dari monomer propena. Setelah kita membahas tentang pengertian polimer, selanjutnya yaitu jenis-jenis polimer. Baik, yang pertama yaitu polimer alam, yaitu polimer yang terdapat di alam. Contohnya bisa kita lihat seperti gambar di atas. Yang kedua yaitu polimer sintetis. Polimer sintetis yaitu polimer yang tidak terdapat di alam. Contohnya bisa kita lihat seperti gambar di atas. Silahkan teman-teman perhatikan contoh-contoh dari polimer yang tidak terdapat di alam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis polimer berdasarkan monomer penyusunnya. Yang pertama yaitu homopolimer. Homopolimer yaitu polimer yang tersusun dari satu jenis monomer. Contohnya, polietilena, polipropilena, polistirena, PVC, PVA, polisoprena, dan PAN atau akrilonitril. Yang kedua yaitu copolimer. Copolimer yaitu polimer yang tersusun dari dua jenis atau lebih monomer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis polimer berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu termoplas. Termoplas yaitu polimer yang melunak jika dipanaskan dan dapat dicetak kembali menjadi bentuk lain. Sifat ini disebabkan oleh struktur termoplas yang terdiri dari rantai-rantai panjang dengan gaya interaksi antara molekul yang lemah. Sifat-sifat lain dari termoplas adalah ringan, kuat, dan transparan. Contoh termoplas adalah polietilena, polipropilena, PET, dan PVC. Kedua yaitu termoset. Termoset yaitu polimer yang memiliki bentuk permanen dan tidak menjadi lunak jika dipanaskan. Sifat ini disebabkan oleh ada banyaknya ikatan kovalen yang kuat antara rantai-rantai molekul. Pemanasan termoset pada suhu yang terlalu tinggi dapat memutuskan ikatan-ikatan tersebut dan bahkan membuat termoset menjadi terbakar. Contoh termoset adalah bakelit dan melamin. Yang ketiga yaitu elastomer. Elastomer yaitu polimer yang elastis, bentuknya dapat diregangkan namun dapat kembali bentuk semula setelah gaya tariknya dihilangkan. Elastisitas ini disebabkan oleh struktur elastomer yang terdiri dari rantai-rantai yang saling tumpang tindih dengan adanya ikatan silang atau crosslink yang akan menarik kembali rantai-rantai tersebut kembali ke susunan tumpang tindihnya. Contoh elastomer adalah karet alam atau polisoprena dan karet sintetis SBR. Selanjutnya, saya persilahkan Nur Hikmah Kamarudin sebagai pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Hikmah Kamarudin sebagai pemateri kedua. Materi yang akan saya bawakan yaitu polimer. Pertama, pengertian polimer. Polimer adalah senyawa molekul besar berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan
gabungan atau ribuan hingga jutaan unit pembangunan yang berulang. Unit kecil berulang yang membangun polimer disebut monomer. Sebagai contoh, polipropilena atau PP adalah polimer yang tersusun dari monomer propena. Jenis-jenis polimer. Jenis polimer berdasarkan sumbernya. Pertama, polimer alam, yaitu polimer yang terdapat di alam. Kedua, polimer sintesis, yaitu polimer yang tidak terdapat di alam. Jenis polimer berdasarkan monomer penyusunnya. Pertama, homopolimer, yaitu polimer yang tersusun dari satu jenis monomer. Kedua, copolimer, yaitu polimer yang tersusun dari dua jenis atau lebih monomer. Ketiga, jenis polimer berdasarkan sifat-sifatnya. Pertama, termoplas, yaitu polimer yang melunak jika dipanaskan dan dapat dicetak kembali menjadi bentuk lain. Kedua, termoset, yaitu polimer yang memiliki bentuk permanen dan tidak menjadi lunak jika dipanaskan. Ketiga, elastomer, yaitu polimer yang elastis, bentuknya dapat direnggangkan, namun dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya tariknya dihilangkan. Reaksi polimerisasi. Reaksi pembentukan polimer dari monomernya disebut reaksi polimerisasi. Reaksi polimerisasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama, polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi umumnya terjadi pada monomer yang mempunyai ikatan rangkap. Umumnya, monomer yang direaksikan dalam polimerisasi adisi adalah senyawa alkena dan turunannya. Dari reaksi polimerisasi adisi dihasilkan polimer adisi sebagai produk tunggal. Contoh reaksi polimerisasi adisi. Pertama, pembentukan polietilena atau PE dari etena. Kedua, pembentukan PVC dari vinil klorida. Ketiga, pembentukan poliisoprena dari isoprena. Kedua, polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi merupakan penggabungan monomer dengan reaksi kimia yang terjadi antara dua gugus fungsi berbeda dari masing-masing monomer. Polimerisasi ini terjadi pada monomer yang masing-masing mempunyai setidaknya dua gugus fungsi reaktif. Dari hasil polimerisasi kondensasi, dihasilkan polimer dan juga molekul-molekul kecil, seperti H2O, HCl, dan CH3OH. Contoh reaksi polimerisasi adisi. Pertama, pembentukan polyester PET dari dimetil tereftalat dan etilena glikol. Kedua, pembentukan poliamida, yaitu nilon 66 dari asam adipat dan heksamatilen diamina. Aplikasi polimer sintesis. 1. PVC. Poli atau vinil klorida atau PVC yang bersifat lunak digunakan untuk selang air, jas hujan, dan insulasi listrik. Sedangkan PVC yang bersifat kaku digunakan untuk pipa dan pelapis lantai. 2. PS. Polistirena atau PS memiliki beberapa macam bentuk. Polistirena yang berbentuk kaku dan mudah pecah digunakan untuk kotak kaset, peralatan makan sendok, garpu, dan pisau plastik. Ketiga, PE atau LDPE dan HDPE. Polietilena atau PE memiliki beragam bentuk. HDPE adalah polietilena dengan sifat lebih kuat dan kaku yang banyak digunakan untuk botol plastik dan mainan. LDPE adalah polietilena dengan sifat lebih plastis dan titik lele lebih rendah dibanding HDPE. LDPE banyak digunakan untuk plastik lembaran, kantong plastik, dan pembungkus kabel. Keempat, PP. Polipropilena atau PP digunakan untuk botol plastik, tali, karung plastik, karpet, peralatan laboratorium, dan mainan. Kelima, PTFE. Politetrafluoroetilena atau PTFE yang dikenal juga dengan nama dagang teflon memiliki sifat kuat, tidak reaktif, dan tahan panas. PTFE digunakan sebagai gasket, pelapis tangki bahan kimia, dan pelapis panci anti lengket. Keenam, PMMA. Poli atau metil metakrilat atau PMMA yang dikenal juga dengan nama dagang plexiglas atau lucite atau perspex, memiliki sifat kuat, keras, ringan, dan transparan. Ketujuh, PET. Poli atau etilena tereftalat atau PET yang dikenal juga dengan nama dacron atau terilene, banyak digunakan sebagai serat tekstil. Selain itu, PET juga banyak digunakan sebagai botol minuman. Kedelapan, nilon.
Nilon merupakan polimer berbentuk serat yang bersifat kuat, ringan, dan tahan terhadap tegangan. Oleh karena itu, nilon banyak digunakan untuk membuat tali, jala, parasut, tenda, jas hujan, karpet, dan sebagainya. Selanjutnya saya persilahkan Juliani sebagai pemateri ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliani sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai biomolekul. Pertama, pengertian biomolekul. Biomolekul merupakan elemen penting bagi organisme hidup, yang dalam organisme itu sendiri, sebagian besar biomolekul merupakan senyawa organik, dan hanya 4 unsur, oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen, yang menyusun 96% massa tubuh manusia. Keseragaman dari jenis-jenis biomolekul dan lintasan metabolisme merupakan ciri yang tidak berubah di antara keanekaragaman bentuk kehidupan. Dengan demikian, biomolekul dan lintasan metabolisme ini disebut sebagai universal biokimia atau teori kesatuan material makhluk hidup. Jenis-jenis biomolekul, sakarida atau monosakarida. Monosakarida, mono artinya satu, sakarida artinya gula. Merupakan bentuk karbohidrat paling sederhana berupa satu gula. Monosakarida mengandung gugus aldehida, kelompok ini disebut aldesis. Gugus keton, kelompok ini disebut ketosa. 2. Lipid. Lipid secara umum adalah ester dari asam lemak dan berperan sebagai bahan pembangunan dasar membran biologis serta penyimpanan energi, misalnya trigliserida. Sebagian besar, lipid terdiri dari bagian kepala yang bersifat polar atau hidrofilik, biasanya berupa gliserol, dan bagian ekor berupa 1-3 molekul asam lemak yang bersifat nonpolar atau hidrofobik. 3. Asam amino merupakan biomolekul yang mengandung gugus fungsi amina min NH2 dan karboksil COOH. Ditambah rantai samping gugus R yang spesifik untuk tiap jenis asam amino. 4. Nukleosida dan nukleotida. Nukleosida adalah molekul yang dibentuk dengan menempelkan nukleobosa ke cincin gula pentosa berupa ribosa atau deoksiribosa. Sementara itu, nukleotida tunggal, baik DNA dan RNA, merupakan polimer berupa molekul linear panjang yang dirakit oleh enzim polimerase dari unit struktural berkurang atau monomer. 5. Lignin. Lignin adalah polimer paling melimpah kedua dan merupakan salah satu komponen struktural utama pada sebagian besar tumbuhan. Molekul ini berisi subunit yang berasal dari alkohol parakoumoril, alkohol koniferil, dan alkohol sinapil, dan sifatnya tidak bisa di kalangan biomolekul karena tergolong resamat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm taking you.